Di tengah kekacauan hari kiamat dalam mimpinya, tiba-tiba muncul seekor naga atau ular raksasa yang sangat mengerikan, berwarna hitam legam dengan mata yang berkilat merah penuh kebencian. Naga itu mulai mengejar Malik dengan kecepatan yang luar biasa, membuka rahangnya yang lebar yang siap untuk menelannya bulat-bulat. Malik lari dengan sekuat tenaga, hatinya berdegup kencang karena ketakutan yang amat sangat. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang tampak sangat lemah, pucat dan tidak berdaya. Malik memohon bantuan kepada lelaki tua itu. "Wahai kakek, tolonglah aku dari naga ini." Namun, lelaki tua itu menjawab dengan suara yang parau dan sedih. "Aku adalah orang yang lemah, dan naga itu jauh lebih kuat dariku. Aku tidak bisa menolongmu, tapi teruslah berlari. Mungkin ada jalan keluar bagimu." Lelaki tua itu sebenarnya adalah simbol dari amal kebajikan Malik yang sangat sedikit dan lemah, sehingga tidak mampu melindunginya dari dosa-dosanya sendiri yang dipersonifikasikan oleh naga raksasa tersebut. Pengejaran itu terus berlanjut. Malik mendaki gunung-gunung kesengsaraan dalam mimpinya, merasakan napas naga yang panas di belakang lehernya. Simbolisme dalam mimpi ini sangat dalam. Naga tersebut adalah akumulasi dari tahun-tahun yang ia habiskan dalam kemaksiatan, yang kini berbalik untuk memangsanya. Ketidakberbayaan lelaki tua itu menunjukkan betapa hampa hidup Malik selama ini, karena tidak memiliki bekal spiritual yang cukup untuk menghadapi pengadilan akhir, memaksa Malik untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri secara langsung, tanpa ada pembela. Saat Malik hampir putus asa dan naga itu siap menyergapnya, ia tiba di sebuah gunung hijau yang sangat indah, di mana banyak anak-anak kecil bermain dengan riang. Di sanalah, dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat ia kenali. Itu adalah Fatimah, putri kecilnya yang telah wafat. Fatimah mengenali ayahnya dan berteriak, "Ayahku, demi Allah, itu adalah ayahku." Dengan cepat, Fatimah turun dan menghalangi naga tersebut dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya memegang tangan Malik. Ajaibnya, naga yang sangat mengerikan itu seketika tunduk dan menjauh ketika berhadapan dengan kesucian seorang anak. Fatimah kemudian duduk di pangkuan ayahnya dan membacakan sebuah ayat Al-Quran yang sangat menggetarkan jiwa. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Mendengar ayat tersebut keluar dari mulut putrinya di tengah suasana akhirat yang nyata, Malik menangis terseduh-seduh. Fatimah menjelaskan bahwa naga itu adalah perwujudan dari amal buruknya yang telah ia beri makan selama bertahun-tahun hingga menjadi kuat. Sementara lelaki tua yang lemah tadi adalah amal baiknya yang kurus kering karena jarang diberi makan. Pertemuan ini adalah puncak emosional dari penglihatan tersebut. Sebuah pengingat bahwa meskipun ia telah hancur, masih ada cinta dan syafaat yang bisa menyelamatkannya jika ia mau kembali ke jalan yang benar. Fatimah bukan hanya anaknya, tetapi kini menjadi guru spiritualnya yang memberikan kunci terakhir untuk membuka belenggu kegelapan yang selama ini mengikat hati Malik dengan sangat kuat. Malik terbangun dari mimpinya dengan napas yang terengah-engah dan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Suara Fatimah yang membacakan ayat Al-Quran tadi masih terngiang-ngiang dengan sangat jelas di telinganya, seolah-olah putrinya itu baru saja berbisik di sampingnya. Detik itu juga, sebuah transformasi radikal terjadi dalam hatinya. "Ya Allah, sekaranglah saatnya, serunya dengan penuh penyesalan. Tanpa membuang waktu, Malik segera bangkit dan menghancurkan semua botol serta tempayan khamr yang ada di rumahnya. Ia menuangkan semua cairan yang dulu menjadi pelariannya itu ke tanah, bersumpah untuk tidak pernah menyentuhnya lagi seumur hidup. Ia melakukan mandi besar untuk menyucikan diri, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Rasa penyesalan yang ia rasakan begitu mendalam sehingga ia menangis sepanjang pagi, memohon ampunan atas segala waktu yang telah ia sia-siakan dalam kemaksiatan. Pagi itu di Basra, seorang pria baru telah lahir. Malik bin Dinar yang lama, sang pemabuk dan pemungut pajak yang kejam, telah mati bersama mimpinya. Yang tersisa adalah seorang hamba yang gemetar ketakutan di hadapan keagungan Tuhannya, namun memiliki tekad yang baja untuk memperbaiki segalanya. Ia menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang sangat singkat dan setiap detiknya harus digunakan untuk mencari keridhaan Allah. Pertabatannya bukan hanya sekedar ucapan di bibir, melainkan sebuah revolusi batin yang akan mengubah seluruh garis takdirnya dari seorang ahli maksiat menjadi seorang kekasih Allah. Setelah pertobatannya yang dramatis, Malik bin Dinar menyerahkan seluruh hidupnya untuk menuntut ilmu. Ia mendatangi majelis-majelis ilmu, terutama menjadi murid dari ulama besar masa itu, Hasan al-Basri. Ia tidak lagi mengejar harta duniawi. Posisinya sebagai pemungut pajak ia tinggalkan, dan ia memilih hidup dalam kesederhanaan yang ekstrim atau zuhd. Nama Dinar di belakang namanya pun memiliki kisah tersendiri.
di mana ia pernah dituduh mencuri dinar di atas kapal, namun keajaiban terjadi ketika ikan-ikan di laut muncul ke permukaan membawa dinar di mulut mereka untuk membela kesuciannya. Seiring berjalannya waktu, Malik bertransformasi menjadi salah satu ulama yang paling disegani di Basrah. Tutur katanya menjadi sangat lembut namun penuh wibawa, dan nasihat-nasihatnya mampu menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Ia dikenal karena ketekunannya dalam beribadah dan kejujurannya yang tak tertandingi. Malik bin Dinar bukan lagi orang yang ditakuti karena kezalimannya, melainkan orang yang dicari karena hikmah dan kebijaksanaannya. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan menyebarkan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga hati dan mengingat akhirat. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa pintu taubat Allah selalu terbuka lebar bagi siapa saja, tak peduli seberapa dalam seseorang telah tenggelam dalam kemaksiatan. Malik membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat dan hidayahnya, seorang pemabuk bisa berubah menjadi mercusuar cahaya bagi umat manusia, membimbing ribuan orang menuju jalan kebenaran melalui keteladanan hidupnya yang baru. Kisah Malik bin Dinar adalah salah satu narasi paling kuat dalam tradisi Islam tentang kekuatan transformasi diri dan luasnya ampunan Tuhan. Dari jalanan Basrah yang berdebu sebagai seorang pemabuk hingga menjadi bintang di langit para wali dan ulama, perjalanannya memberikan harapan bagi setiap jiwa yang merasa tersesat. Ia meninggalkan warisan berupa kata-kata hikmah yang masih dikutip hingga hari ini, mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah pada dinar emas, melainkan pada kekayaan hati yang mengenal Tuhannya. Malik sering berkata bahwa dunia ini hanyalah jembatan, dan kita tidak seharusnya membangun istana di atasnya. Melalui kisah Fatimah, kita diajarkan bahwa cinta yang tulus dapat menjadi wasilah hidayah. Dan melalui mimpinya, kita diingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi abadi. Akhir hidup Malik bin Dinar adalah akhir yang penuh dengan kemuliaan, sebuah penutup yang indah dari sebuah awal yang kelam. Video ini mengajak kita semua untuk merenung. Jika seorang Malik bin Dinar bisa berubah sedemikian radikal, maka tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki diri. Mari kita ambil pelajaran dari keberaniannya untuk menghadapi masa lalunya dan tekadnya untuk membangun masa depan yang diridhoi Allah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu mencari cahaya di tengah kegelapan dan untuk selalu percaya bahwa setiap pendosa memiliki masa depan, sebagaimana setiap orang suci memiliki masa lalu. Terima kasih telah menyimak perjalanan luar biasa Malik bin Dinar.